Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Tim penyambutan di ICA sedang membutuhkan volunteers. Bila Anda bersedia membantu mereka untuk menyambut jemaat yang hadir, Anda bisa scan QR Code dan mendaftarkan diri Anda untuk melayani bersama dengan ICA Hospitality Team. ICA yang adult mencari volunteer untuk membantu bermain musik di aktivitas mereka di hari Kamis malam. Bila Anda bisa bermain musik atau bernyanyi dan ingin membantu, silakan scan QR Code berikut dan daftarkan diri Anda. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Nah saudara, kita berada di dalam seri yang baru, yaitu Apakah Benar? Dan pada kali ini judul kita adalah Tuhan Benar atau Mitos. Nah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingatkan juga pada pagi ini juga nanti kita akan mengadakan komuni bersama. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan mengenai roti dan juga jus yang akan kita bersama-sama nanti menjelang akhir ibadah kita nanti. Kita akan bersama-sama mengadakan komuni. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh besar kasih-Mu yang membawa kami pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama menghadap tata-Mu yang kudus, agung, dan mulia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk Tuhan kami mengerti mengenai siapa diri-Mu, untuk kami bisa menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kami yang bertanya tentang Engkau. Kiranya Tuhan Kau buka mata hati setiap kami, Kau lembutkan hati setiap kami, agar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar itu bisa tersimpan, berbuah dengan baik di dalam hati kami, dan membawa kebaikan dalam hidup kami, dan serta membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, tanpa ada satupun yang Kau lewatkan, dan semuanya ini adalah di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, seri ini adalah suatu seri yang baru dan sangat menggembirakan. Kenapa saya bilang menggembirakan? Karena ini adalah sebuah seri yang akan mengupas dalam setiap minggunya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang umumnya, yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang belum percaya mengenai keberadaan Tuhan khususnya. Dan kita akan menjawab semuanya itu di dalam beberapa seri ke depan, dan saya minta untuk saudara terus untuk mengikuti daripada seri ini di dalam ibadah di ICA. Nah, pertanyaan apakah Tuhan itu benar, apakah Tuhan itu benar atau mitos, itu sering ada dipertanyakan oleh orang-orang yang belum percaya kepada orang-orang yang percaya tentunya. Dan ini harus kita jawab untuk supaya kita bisa menceritakan atau bersaksi dengan adanya pertanyaan ini untuk menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya dan peranan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia dan juga orang percaya. Nah, kita akan
tahu bahwa biasanya orang-orang yang menanyakan ini orang yang belum percaya, mereka menuntut adanya sebuah bukti. Tunjukkan buktinya, maka aku akan percaya. Biasanya seperti itu karena mereka biasanya akan menggunakan akal, logikanya, nalarnya untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan kemampuan mereka. Nah, kita akan melihat bahwa bukti yang pertama mengenai keberadaan Tuhan itu adalah benar adanya dan bukan mitos, yaitu dengan keberadaan alam semesta. Bagi orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka meyakini bahwa alam semesta ini terjadi karena adanya proses yang namanya Big Bang, yaitu sebuah ledakan yang dahsyat gitu ya. Artinya apa? Bahwa alam semesta ini mengembang dari keadaan awal yang sangat padat dan panas dan terus mengembang sehingga akhirnya tidak sanggup lagi meledak dengan dahsyat, dan itu namanya Big Bang. Dan karena ledakan itulah maka terjadilah alam semesta yang seperti sekarang ini dengan begitu banyak galaksi-galaksi yang ada, planet-planet yang ada, bintang-bintang yang ada, matahari, semuanya itu adalah karena proses seperti ini. Tapi karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjelaskan sebabnya, dari mana asalnya sebuah bentuk massa yang begitu padat dan begitu panas yang terus mengembang, mereka tidak bisa menjelaskan asal-usulnya. Mereka hanya bisa mengetahui akibatnya, dan ini adalah yang masih terus dicari oleh ilmu pengetahuan. Karena di dalam ilmu pengetahuan harus jelas antara sebab dan akibat. Harus jelas asal mulanya seperti apa dan apa yang akan terjadi kelak. Saudara, anak saya, salah satu anak saya saat ini sedang menjalani program S3 di bidang teknik kimia. Kerjaannya tiap hari dia ada di laboratorium untuk riset proyeknya mengenai katalisator, yaitu merubah gas tertentu yang selama ini tidak dipakai di udara, diubah melalui proses katalis untuk merubah molekul atomnya untuk menjadi sebuah molekul atom yang berguna, yang bisa digunakan bagi kebanyakan orang banyak. Nah, anak saya seringkali ketika kami berbicara, dia bercerita bahwa dia harus mencatat setiap hari mengenai proses yang terjadi di dalam laboratoriumnya. Artinya apa? Dalam setiap proses percobaan yang dia lakukan, dia harus mencatat awalnya seperti apa, reaksinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan itu direkod terus setiap hari. Karena inilah yang menjadi sebuah acuan ilmiah. Harus ada pencatatan secara jelas mulai sebab dan proses serta akhirnya. Jadi dengan kata lain bahwa untuk bisa mencapai hasil yang tertentu tidak bisa dilepaskan dari asal-usul atau sebabnya. Itulah sebabnya sains harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai sebab dan akibatnya. Nah, kembali pada pandangan mengenai Big Bang tadi yang dipercaya yang menjadikan alam semesta, namun ilmu pengetahuan gagal dalam menjelaskan mengenai asal mulanya. Namun Alkitab dapat menjelaskan asal mula dari terbentuknya alam semesta ini di dalam Kejadian yang pertama, ayat yang pertama. Yaitu di awal pencatatan mengenai Alkitab dikatakan seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata pada mulanya, in the beginning, sebelum ada segala sesuatu, sebelum semuanya yang ada ini kelihatan, yang tidak kelihatan ini eksis, ada, Allah sudah ada dan bekerja. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita bisa lihat, yang bisa rasakan maupun yang tidak bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita rasakan, itu semuanya dimulai dari seorang pribadi, yaitu Allah. Yang ada sejak semulanya karena dia adalah sebagai sumber, sebagai creator, pencipta, ada dan dia sudah bekerja. Apa yang Allah kerjakan?
Di Amsal 3 ayat 19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Yaitu bahwa Tuhan bekerja dengan hikmat yang luar biasa yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Dengan pikiran-pikirannya yang begitu ajaib, maka Tuhan telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa yang manusia tidak akan pernah dapat mengertinya. Saudara, kita akan melihat sebuah karya Tuhan, yaitu mengenai galaksi. Di luaran sana, di alam semesta, itu ada miliaran, mungkin triliunan galaksi yang ada. Dan kita berada di dalam namanya galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi kita yang namanya Bima Sakti ini, satu di antara triliunan galaksi yang ada, itu diperkirakan terdapat 100 miliar bintang. Gitu ya. Dan galaksi kita ini hanya bukan yang terbesar, masih ada galaksi-galaksi lain yang jauh lebih besar dari ukuran Bima Sakti, contohnya Andromeda, bisa sampai 10 kali lebih besar. Dan ini yang Tuhan ciptakan. Kemampuan teknologi manusia saat ini melalui teleskop Hubble itu hanya bisa menjangkau hanya sepersekian persen, hanya kecil saja. Tidak bisa menjangkau seluruhnya. Namun bisa diketahui bahwa hanya melalui galaksi yang di mana kita berada, yaitu galaksi Bima Sakti, bahwa di situ aja itu terdapat miliaran bintang-bintang atau planet yang ada. Dan di antara miliaran itu, tata surya kita terletak itu ada di dalamnya, dan itu adalah bagian yang kecil dibanding yang begitu luas di dalam galaksi kita. Dan itu tempatnya tidak tepat di tengah, melainkan di pinggir. Dan untuk menunjukkan besarnya galaksi yang ada, yang di dalam galaksi kita Bima Sakti ini, yaitu apabila pernah ilmuwan mencatat, mengukur bahwa apabila diperlukan mengukur jaraknya dari ujung tepi kiri dan ujung tepi kanan, itu bisa memakan waktu sekitar 100.000 tahun apabila orang mau mencoba untuk melintasinya. Itu adalah bukti yang pertama yang dimana Tuhan telah meletakkan dengan hikmatnya, menciptakan dengan pengertiannya mengenai alam semesta ini. Bukti yang kedua adalah tujuan dan desain daripada alam semesta. Sebab segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu pasti memiliki adanya sebuah tujuan. Dan juga Tuhan telah mendesain dengan hikmatnya yang begitu luar biasa bagi kebaikan. Bagi manusia khususnya sebagai ciptaannya yang sempurna untuk dapat menikmati, untuk dapat hidup dengan baik, hidup dengan layak di dalam segala ciptaannya ini. Dan kita lihat mengenai tata surya kita. Ilmu pengetahuan sampai sekarang ini masih belum tahu bagaimana terjadinya susunan atau urutan tata surya yang kita kenal sampai saat ini. Ada matahari, ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan seterusnya gitu ya. Itu masih belum tahu bagaimana bisa tersusun urutan seperti itu. Namun ilmu pengetahuan telah mempelajari dan tahu apabila jarak antara matahari dengan bumi itu lebih dekat posisinya dari seperti sekarang. Misalnya bumi ini bertukar posisi dengan Venus yang ada di depan, maka bumi ini akan kepanasan bahkan terbakar. Dan sebaliknya apabila posisi bumi ini tertukar dengan Mars misalnya yang ada di belakang dari bumi ini, mundur satu planet, maka semua air di bumi ini akan menjadi beku. Dan dua-duanya ini menjadi lebih dekat atau menjadi lebih jauh dari matahari, itu mengakibatkan tidak ada kehidupan. Dan yang kedua adalah bahwa ukuran massa bumi, bentuk bumi yang saat ini adalah sungguh sangat tepat mengenai size-nya, mengenai berat masanya. Apabila ukuran bumi ini lebih besar,
maka gravitasi dan medan magnet yang lebih besar itu akan membuat semua orang yang ada di dalam bumi itu menjadi susah bergerak. Kalau ukuran bumi ini lebih kecil, maka gravitasi dan medan magnetnya itu lebih kecil, maka semuanya kita akan melayang-layang di udara. Tidak hanya itu, sudut kemiringan bumi terhadap porosnya, karena bumi ini berputar di porosnya, itu memiliki sudut 23,5 derajat. Tidak lebih dan tidak kurang, jadi tidak tegak lurus tapi agak miring sedikit. Apabila sudut kemiringannya ini lebih kecil atau lebih besar daripada 23,5 derajat, maka itu akan menyebabkan cuaca ini akan menjadi kacau. Dan itu ilmu pengetahuan sudah menyelidikinya. Dan tahukah saudara, sebenarnya saudara saat ini sedang duduk untuk melihat acara ini, itu sebenarnya saudara itu berputar dengan bumi yang berputar pada porosnya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Saking cepatnya sampai saudara tidak terasa bahwa saudara juga sudah bergerak. Gitu ya. Semuanya ini ilmu pengetahuan mengetahuinya. Tetapi tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya semuanya ini bisa terjadi. Sekarang kita akan lihat bukti yang ketiga. Tadi kita lihat dalam dua bukti yang pertama bicara mengenai keberadaan alam semesta dan juga bagaimana tujuan dan desain daripada alam semesta ini yang Tuhan sudah ciptakan bagi kepentingan manusia. Sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Bahwa semuanya bisa diatur dengan perfect, dengan luar biasa tepatnya untuk bisa terjadi kelangsungan hidup manusia mulai dulu sampai sekarang. Ilmu pengetahuan tidak tahu, tetapi kita percaya bahwa semuanya itu adalah karena adanya Tuhan yang bekerja, yang melakukan segala sesuatunya di dalam rencananya bagi umat manusia. Kita sudah lihat mengenai penciptaannya yang begitu besar dan ajaib yang seringkali kita tidak tahu atau kita tidak bisa merasakannya. Sekarang yang ketiga adalah bukti ketiga adalah keberadaan mengenai moralitas. Di dalam setiap peradaban, dalam sejarah memiliki aturan-aturan hukum tertentu yang secara mengejutkan memiliki kesamaan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Artinya ada sebuah norma atau aturan atau moral yang selalu sama secara universal dari zaman ke zaman. Contohnya, misalnya kasih itu dihargai di mana-mana. Di dalam setiap zaman kasih itu selalu dihargai. Sementara kebohongan itu dicela. Artinya ini adalah sebuah norma atau aturan yang secara umum ada. Ini adalah sebuah moralitas umum, suatu pengertian global mengenai benar dan salah. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya pengertian tentang moralitas tersebut? Bagaimana orang ini bisa tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, mengasihi itu sesuatu yang baik, berbohong itu sesuatu yang tidak baik? Bagaimana mereka menentukan ini asalnya dari mana? Apakah berasal dari didikan dalam keluarga? Apakah dibentuk di dalam nilai-nilai di dalam masyarakat atau diwariskan dari leluhur? Begitu lahir itu sudah tahu mengenai hal itu. Alkitab menyatakan, Alkitab menemukan jawabannya bahwa Tuhan adalah penentu kebaikan dan kejahatan moral. Dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17. Dikatakan seperti ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kekristenan mendasarkan nilai-nilai moral objektif mereka pada sifat Tuhan dan pewahyuan yang datang
dari firman-Nya. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada sebagai orang percaya, bahwa untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, itu berasal daripada Tuhan itu sendiri yang dikenalkan, yang kita belajar melalui firman-Nya, bukan yang lain. Dan Tuhan inilah yang memberikan mengenai di dalam asal muasal manusia, mengenai sebuah kebenaran yang ada, yaitu mengenai sesuatu yang Tuhan taruh mengenai moral di dalam diri manusia. Dikatakan bahwa bila Tuhan itu tidak ada, maka moral yang secara objektif itu maka tidak akan pernah ada. Karena Tuhan adalah sumbernya. Yang kedua, bahwa kita tahu sekarang bagaimana manusia dari segala zaman, orang percaya maupun orang yang belum percaya, mereka masing-masing memiliki moral yang sama, pandangan yang sama mengenai apa itu kebaikan, apa itu yang namanya kejahatan. Karena itu kita bisa tahu bahwa Tuhan itu benar adanya. Tuhan itu ada, bukan mitos. Bukti yang keempat mengenai klaim daripada Alkitab. Alkitab adalah salah satu dokumen yang paling terpelihara secara historis dan merupakan sumber yang dapat dipercaya dari sudut pandang sejarah. Tadi dikatakan yang kita baca di Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini adalah dikatakan Allah adalah menjadi sumber atas segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa Allah lah perancang segala sesuatu. Memiliki tujuan, mendesain segala sesuatu. Gitu ya. Itu adalah Allah, bukan terjadi secara sendiri tiba-tiba ada. Bukan, ternyata ada Allah lah yang merancang segala sesuatu dan memiliki tujuannya. Kita baca di kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-25, 26, dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Di sini jelas bahwa Allah yang menciptakan semesta, Allah yang menciptakan semuanya, segala bintang. Bahkan Tuhan memanggil nama mereka, artinya Tuhan memberi nama mereka satu-satu. Triliunan bintang yang ada di luaran sana, di alam semesta, Tuhan memberikan mereka nama satu persatu. Dan itu adalah karena karya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Dia punya purpose, tujuan, dan dia mendesain, merancang segala sesuatunya dengan luar biasa. Dan tidak hanya alam semesta, juga dikatakan bahwa Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung dan yang dari ujung ke ujung. Bahwa tempat yang kita tinggali saat ini tidak terjadi dengan sendirinya, berada tepat di dalam urutannya. Itu semuanya adalah karena desain, karena tujuan Tuhan yang ada. Dan juga Alkitab mengatakan bahwa dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya adalah bahwa Yesus inilah yang ada sejak semulanya bersama-sama dengan Allah itu untuk dia menciptakan segala sesuatu.
Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu saling, mereka bertiga ini saling memuliakan satu sama lain di dalam kekekalan. Dan mereka bersama-sama di dalam hikmatnya yang ajaib dan yang luar biasa. Mereka menciptakan alam semesta ini, menciptakan semua bintang dan planet, menciptakan bumi. Dan juga menciptakan manusia semuanya agar bisa hidup dengan segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan untuk menjawab pertanyaan, apakah Tuhan ada? Apakah itu benar atau mitos? Ditunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi. Beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, itu semua sudah dinubuatkan dan semuanya sudah digenapi. Dan selama Yesus berada di dunia, Yesus berulang kali menyatakan baik kepada para muridnya maupun orang banyak, bahwa dirinya ini adalah Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu, Juru Selamat. Dan ia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk mati. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Kalau yang lain adalah bagaimana bisa hidup selama-lamanya dari bumi untuk bisa hidup selama-lamanya untuk bisa naik ke surga. Tetapi kekristenan adalah bicara bagaimana yang ada di surga datang ke bumi hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mati. Mati di kayu salib, yaitu untuk menebus segala dosa manusia. Dibeli dengan kematiannya sebagai korban anak domba Allah yang kudus dan yang tak bercela. Sebelumnya manusia hidup di dalam kutuk dan di dalam kelemahan, semuanya itu ditanggung olehnya di dalam tubuhnya. Dan yang sebelumnya kita ini menjadi hamba dosa, kita ini dibebaskan merdeka di dalam Dia. Dan kita yang sebelumnya menjadi musuh Allah karena dosa, diperdamaikan dengannya melalui darahnya yang menghapus dosa dan pelanggaran kita. Saudara bisa untuk mengambil roti dan jus, kita akan sebentar lagi, kita akan melakukan komuni. Jadi saya bisa, saudara mengambil waktu sejenak. Angkat roti di tangan kanan saudara, kita akan komuni bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat jus di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut bersama-sama dalam nama Yesus. Pertanyaan yang sering ada di sekitar kita, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan itu benar-benar ada atau hanya sekedar dongeng atau mitos? Dengan ini saya katakan, ya, Tuhan ada. Tuhan menunjukkan dirinya melalui ciptaannya yang di bumi dan yang di langit. Sebab dikatakan dalam Mazmur 19, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Kita sudah melihat tadi bagaimana alam semesta ini terjadi, begitu banyak, begitu luar biasa. Semuanya tidak bisa ada dengan sendirinya kalau bukan Allah sebagai penciptanya. Dan yang kedua, bahwa menunjukkan bahwa Tuhan itu benar ada, adanya keberlangsungan atas kehidupan
di alam semesta ini. Dikatakan di Ibrani 1 bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini bicara mengenai Kristus Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bahwa Kristus Yesus inilah yang menopang segala bentuk atas kehidupan di alam semesta ini. Bagaimana bumi berputar dengan porosnya dengan 23,5 derajat, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana dengan kecepatan yang konstan, dengan masa yang tepat. Itu semuanya ada, itu karena Tuhan Yesuslah yang menopang, yang membuat segala sesuatunya ini berjalan dengan baik. Bukan karena yang lain. Dan yang ketiga adalah Tuhan adalah penentu kebaikan dan kejahatan secara moralitas. Tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah pohon, memberikan larangan kepada manusia pertama untuk tidak memakan pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Artinya segala sesuatu yang baik dan yang jahat itu tentunya sudah ada sejak semula, yang dimana itu adalah bentuk moralitas yang ada yang di dalam diri setiap manusia memilikinya. Dan yang keempat, yaitu perjalanan hidup secara rohani dalam diri seorang yang percaya kepadanya. Bukti bahwa Tuhan ada, itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Melalui Roh Kudus-Nya, setiap orang yang percaya dapat mendengar tuntunan suaranya. Dapat melihat kebaikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak nyata tapi bisa merasakan. Dan bisa menyentuh setiap orang percaya dengan kasih-Nya. Seorang yang percaya yang di dalam Tuhan pasti dia bisa mengalami secara pribadi dan itu tidak bisa terbantahkan bagaimana Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu memimpin hidup dalam setiap langkahnya. Dan saat ini adalah saat yang baik untuk kita dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan, betul-betul bisa nyata di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak hanya mendengar dari orang lain, saudara tidak hanya berpikir bahwa itu semua adalah karena Tuhan itu adalah dongeng, tapi benar-benar hari ini, saat ini adalah saat yang baik untuk bisa merasakan Tuhan secara pribadi langsung, bahwa pencipta alam semesta, langit dan bumi dan semua isinya itu ada dan nyata di dalam kehidupan saudara. Dengan saudara mau membuka hati, saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara akan mengalami Dia untuk selama hidupnya. Mari saudara, ini adalah kesempatan yang baik untuk saudara bisa berjalan bersama di muka bumi ini bersama dengan Pencipta yang Maha Agung. Dan itu namanya Kristus Yesus. Kolose 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semuanya diciptakan oleh Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus Yesus. Dengan tujuan adalah untuk Dia, untuk bagi kemuliaan Kristus. Termasuk juga saudara sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara ada di dunia ini punya tujuan, yaitu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Artinya Tuhan merencanakan, Tuhan bekerja segala sesuatu itu tidak sia-sia. Tapi Dia punya tujuan. Dan tujuannya adalah bagi Dia. Dipertegas lagi di dalam Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus mengatakan, sebab
Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika seseorang itu bisa melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa ketika berada di tempat alam, melihat begitu banyak bintang di langit, begitu orang itu bisa memuji, memuliakan Allah. Begitu agung yang Engkau menciptakan bintang dan menciptakan segala sesuatunya. Ketika orang ini menyadari bahwa ia ada di tempat yang dimana setiap hari dia bangun dalam keadaan yang sehat, bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas. Orang ini pun juga bersyukur bahwa semuanya adalah karena kasih Tuhan yang bekerja dengan tujuan yang mulia. Ketika orang ini melakukan kasih, mengasihi orang lain, di situ dia menyadari bahwa kasih itu berasal daripada Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Artinya bahwa segala sesuatunya itu Tuhanlah yang ciptakan, Tuhanlah yang bekerja, dan semuanya itu adalah kemuliaan bagi Dia. Jadi menjawab pertanyaan, Tuhan, apakah benar atau mitos? Saya bisa katakan kali ini bahwa Tuhan itu benar dan saudara juga bisa mengetahui. Dan tadi saya ajak untuk saudara untuk menerima Yesus supaya saudara bisa mengalami Tuhan sendiri secara pribadi di dalam kehidupan saudara hari demi hari, waktu demi waktu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang nyata. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami sudah mengetahui Tuhan bagaimana Engkau yang begitu ajaib, Engkau yang begitu besar, yang Engkau telah nyatakan di dalam ciptaan-Mu yang begitu hebat Tuhan. Bahkan tidak hanya Kau ciptakan, melainkan Kau juga desain, Kau rancang dengan tujuan yang mulia, segala sesuatunya berjalan dengan sempurna agar setiap manusia yang ada di dalamnya bisa menikmati, bisa merasakan kebaikan-Mu. Bahwa Kau Tuhan dalam ciptaan-Mu tidak pernah gagal, karena Kau nyatakan semuanya untuk menunjukkan kasih-Mu, untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Dan kiranya Tuhan pada pagi hari ini, saat ini kami telah Kau bukakan mata hati kami, untuk kami melihat betapa Engkau nyata dan Kau hadir dalam setiap saat dalam hidup kami, melalui ciptaan-Mu, melalui pekerjaan tangan-Mu yang nyata maupun yang tidak nyata. Untuk itu kami Tuhan mau bersyukur, terima kasih. Semuanya Tuhan kami tahu, semuanya berasal daripada-Mu. Semuanya Engkau Tuhan yang kerjakan dengan kekuatan-Mu. Dan semuanya Tuhan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan pengertian kebenaran-Mu ini Kau meteraikan dalam hati kami. Untuk kami saat ini, dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami bisa menyadari, mengucap syukur bahwa semuanya ini adalah karena Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang memperhatikan langkah kami sehari demi hari. Dan Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita pagi hari ini, dan saya ajak undang saudara untuk mengikuti kembali ibadah minggu depan secara online dengan topik yang tentunya sangat menarik juga. Saya harap saudara juga bisa mengikuti ini untuk bisa melihat bagaimana besar dan mulianya Tuhan kita Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Tim penyambutan di ICA sedang membutuhkan volunteers. Bila Anda bersedia membantu mereka untuk menyambut jemaat yang hadir, Anda bisa scan QR Code dan mendaftarkan diri Anda untuk melayani bersama dengan ICA Hospitality Team. ICA yang adult mencari volunteer untuk membantu bermain musik di aktivitas mereka di hari Kamis malam. Bila Anda bisa bermain musik atau bernyanyi dan ingin membantu, silakan scan QR Code berikut dan daftarkan diri Anda. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru.
Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.